Saat pertama kali Poco F7 ini datang ke studio, yang jadi pertanyaan gua adalah kenapa launchingnya tuh dibeda-bedain ya sama dua saudaranya sebelumnya, F7 Pro dan F7 yang Ultra. Terus kalian tahu gak kalau F series itu F-nya adalah Fahmi. Salah. F-nya itu fearless, yang artinya Poco F7 ini tuh nggak takut ya buat dibanding-bandingin harganya, performanya sama merek sebelah. Dan pastinya nggak takut juga buat kita review. Kalau budgetnya ngepas banget, nih tenang, soalnya paket penjualan Poco F7 ini udah lengkap. Udah ada softcase abu-abu, batok charger 90 watt, kabel USB A to C, dan bagian layarnya juga udah terpasang anti gores. Jadi dari box itu langsung siap pakai. Saat pertama kali pegang HP ini tuh rasanya kayak berasa gede ya, lebar banget ya, maklum ya. Ini HP memang lebih gede daripada pendahulunya F6. Jadi di tangan gue tuh kayak rasanya penuh aja gitu. Dan kalau kita lihat F7 ini secara angka, lebar HP ini tuh 7,7 cm, panjangnya 16,3 cm. Gila ya, nih HP bongsor banget. Gue dapat yang warna hitam nih, warna hitamnya dual tone. Ada yang warna hitam matte dan ada yang glossy. Kombinasi dual tone itu cakep bener deh. Di atas ada frame kamera yang bentuknya juga kayak pil. Ini kayak dibagi dua juga lagi ya, dengan aksen warna hijau. Nah, Poco juga udah kasih material yang premium ya buat bodinya. Backdoornya ini udah menggunakan kaca. Sayangnya ini masih bisa kejiplak sidik jari. Di bagian framenya ini menggunakan desain yang flat dan materialnya udah menggunakan aluminium. Di sebelah kiri ini ada satu garis antena, di sebelah kanan ada tombol power dan volume dengan 3 garis antena. Di atas ada 2 garis antena dengan 1 lubang mic. Di bagian bawah ada dual SIM tray, 1 lubang mic, port USB Type-C, dan 2 garis antena. Satu lagi ada grill speaker. Nah, buat handlingnya, ini adalah HP yang gede ya. Tebalnya ada di 8,2 mm dan beratnya ada di 215 gram. Nah, buat pakai menggunakan satu tangan, jujur gua agak struggle ya. Kalau buat pakai daily, apalagi ngetik, ini wajib menggunakan 2 tangan. Poco F7 ini juga punya feels yang licin ya, jadi gue bakal terus pakai casing bawaannya. Nah, untungnya kualitas casing bawaannya tuh bagus. Layarnya menggunakan panel Flow AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 1,5K 2772 x 1280 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz, touch samplingnya itu 2560 Hz, peak brightness-nya itu ada di 3200 nit. Nah, kerapatan pixelnya itu ada di 447 ppi. Ini udah support untuk playback Dolby Vision dan HDR10+. Dan udah tersertifikasi UV Low Blue Light, dan kacanya ini udah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i. Layarnya ini gede banget dan hampir memenuhi semua bodi dari HP ini sendiri. Screen body to ratio-nya itu 90,2%. Nah, bisa begini karena bezel layarnya tuh super tipis dan presisi ya di keempat sisinya. Sumpah bezelnya ini cakep banget ya. Kamera depannya juga bentuk punch hole-nya juga kecil yang letaknya ada di tengah. Layarnya yang sebesar ini memang harus dikasih resolusi sedikit di atas Full HD, baru ketajaman dan detailnya itu enak dilihat. Layar Poco F7 ini juga bisa kasih kontras dan saturasi warna yang sangat baik. By default, warna yang dihasilkan tuh lumayan vibran dan gonjreng. Kalau kita lebih suka yang agak kalem, kita ganti color mode-nya itu di sini. Bukan cuma ini, layarnya juga udah support semua playback HDR ya, baik HDR10+ ataupun Dolby Vision. Nah, buat streaming filmnya ini sih asik banget ya. Warna hitamnya pekat, skin tone-nya juga akurat, speakernya juga udah stereo juga, volumenya itu lantang, efek surround-nya juga udah cukup baik. Nah, lanjut kita ke bagian intinya yaitu spesifikasinya. Ini ada yang anomali nih ya di bagian spesifikasinya ini. Varian yang regulernya ini dikasih chipset yang lumayan oke ya, Snapdragon 8S Gen 4. Yang digadang-gadang ini lebih baik daripada varian yang Pro-nya. Konfigurasi chipset ini sendiri udah tidak menggunakan efisien core, jadi dia punya 1 prime core Cortex X4 dan 7 performance core Cortex A720. Nah, chipsetnya ini bakal ditandemin sama GPU Adreno 825. Poco F7 ini akan datang ya dalam satu varian, yaitu RAM-nya 12GB LPDDR5X dengan storage 512GB UFS 4.1. Bluetooth-nya udah versi 5.4. Nah, sebelum gua tes lebih jauh, gua mau disclaimer dulu kalau gua melakukan semua benchmark dan pengetesan main game ini di suhu ruangan yang gua set di 20 derajat Celcius. Jadinya hasilnya juga bakal berbeda ya kalau
kalau kalian melakukan pengetesan di environment yang berbeda. Yang pertama, Antutu Benchmark versi 10.5.1 HP ini berhasil dapetin overall score di 2,14 jutaan dengan CPU skornya di 465 ribuan dan GPU skornya ada di 916 ribuan. Nah, selama pengetesan suhunya tuh naik sebanyak 14,9 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 5%. Gue juga running storage benchmark di sini. Hasil HP ini tuh berhasil dapetin overall score di 249 ribuan dengan speed sequence read and write-nya di 4 GB per second. Dari sini udah kelihatan ya kalau storage-nya udah menggunakan tipe UFS 4.0 ke atas. Nah, lanjut di 3D Mark White Lab Stress Test, dari 20 kali loop benchmarknya HP ini berhasil dapetin stability di angka 68,8% dengan base loopnya itu ada di 16 ribuan dan lowestnya ada di 11 ribuan. Baterainya itu berkurang sebanyak 13% dan suhunya naik sebanyak 33 derajat Celcius. Lanjut di Geekbench 6, HP ini berhasil dapetin single score di 2165 dan multicore-nya di 6779. Gue juga running GPU benchmarknya ya. API OpenCL skornya itu ada di 13 ribuan dan API Vulkan skornya ada di 18 ribuan. Oke, jadi gua rasa cukup ya bicara angka-angka benchmarknya. Gimana kalau kita langsung aja tes main game dari game yang standar, casual, terus setengah, medium, sampai game yang berat. Yang pertama buat main game Mobile Legends, tentu aja settingan grafisnya tuh bisa mentok ya rata kanan dan game ini ya geli-gelian doang lah buat Poco F7. Kalau kita lihat ya di menu gamingnya frame rate-nya itu berkisar di 116 sampai 120 fps dan memang ya main game ini tuh berasa smooth sekali dari awal sampai selesai gamenya. Nah, lanjut game kedua ada Garena Delta Force. Di sini gue set grafik dan frame rate-nya itu di ultimate. Selama main game ini ya berasa cukup lancar. Kalau gue tengok-tengok di menu while boost-nya, ini frame rate-nya berkisar 72 sampai 90-an fps. Selama main game juga nggak ketemu lag-nya. Game ketiga ini ada Genshin Impact. Nah, di game ini ya gue setting highest 60 fps. Dan game ini sepertinya udah optimal ya. Selama gue main, gue lihat frame rate-nya itu ada di 56 sampai 60 fps. Nah, khusus game ini di menu enhance visualnya itu ada dua pilihan, ada smart frame rate dan super resolution. Nah, di sini gue pilih yang super resolution dulu. Fitur ini bikin gambar yang dihasilkan itu jadi lebih tajam lagi. Nah, kalau kita pilih yang smart frame rate, ini semacam kayak fitur interpolasi ya. Frame-nya itu bisa naik sampai ke 120 fps dan ternyata beneran loh. Pas pilih fitur yang ini, frame rate yang didapat itu ada di 118-120 fps. Menurut gue ini gokil sih. Untuk sistem thermalnya juga juara ya, mereka punya liquid cool teknologi 4.0. Selama main si Poco F7 ini nggak pernah kerasa panas banget di tangan gua, paling anget-anget dikit aja setelah main game agak lama. Next, kita ke bagian UI-nya. HP ini menggunakan Xiaomi HyperOS versi 2.0.100.1 yang berbasis Android 15. Saat video ini dibuat, security patch-nya cukup update ya, ada di bulan Mei 2025. Ya seperti yang gua udah bilang sebelumnya, HyperOS ini cukup simple dan gue suka karena dia lebih clean lagi dari yang versi sebelumnya. Buat di scroll-scroll dia berasa gesit dan fluid dan buat buka aplikasi pun kerasa instan. Nah, buat multitasking juga lumayan ya, walau kadang ini kill aplikasi di backgroundnya agak terasa agresif ya. Ada beberapa bloatware di sini tapi untungnya kita bisa uninstall semua. Setelah beberapa hari gue pakai sih notifikasi Mi Video aja nih yang masih agak ngeganggu ya. Paling ini aja sih ya yang gue rekomendasi buat di mute. Sisanya aman, nggak ada iklan pas kita buka aplikasi bawaan HP-nya. Widget-widget terbarunya juga cukup bagus. Jujur gue suka, kalian harus coba cek sendiri. Terus lanjut kita ke bagian lock screen style-nya nih. Kalian harus cek ya bagian lock screen style-nya ini karena serius. Isinya tuh bagus-bagus dan estetik. Di sini kita bakal disuguhin beberapa pilihan dan tenang ya, kita juga bisa customisasi secara manual. Kita juga bisa customisasi hal ya kayak icon, font, always on display dan lain-lain semacamnya. Buat biometric unlock-nya dia ada fingerprint under display yang speed unlock-nya tuh ngebut ya. Dia langsung unlock pas gua taruh jari gua di sensornya. Ada face unlock juga yang masih gua nggak rekomendasikan karena masih menggunakan sistem yang 2D aja. Baterainya ini super gede, ada di 6500 mAh. Gue bisa bawa HP ini sampai ya, hampir 2 harian lah sampai gua ngecas lagi. Batok chargernya juga ngebut ya, 90 watt. Poco bisa klaim ya, isi penuh HP ini dari kosong sama sekali dalam waktu 37 menit aja. Dan HP ini juga support reverse charging sampai 22,5 watt. Gokil.
Buat AI-nya yang berbasis Gemini ini udah lengkap ya, kayak circle to search, di galerinya juga udah ada AI eraser yang rapi buat menghapus objek yang kita inginkan. Xiaomi Hyper AI juga masih sama ya, belum ada fitur-fitur yang baru jadi gue belum bisa bahas lagi. Terakhir kita ke kameranya nih. Kameranya menggunakan sistem dual kamera. Kamera utama menggunakan sensor 50 megapiksel f1.5. Ini udah PDAF, terus ada OIS-nya juga. Terus ada kamera ultra wide 8 megapiksel di f2.2. Di depan ini ada kamera 20 megapiksel f2.2. Nah, untuk kamera utamanya kalau dalam keadaan banyak cahaya gambar yang dihasilin sih cakep banget ya, tajam, kontras, warnanya juga sangat baik. Dynamic range-nya juga cukup luas, sharpening-nya menurut gue cukup pas, nggak terlalu over. Nah, di keadaan yang low light, detailnya baru bakal jadi sedikit lebih soft, tapi masih sangat acceptable dan noise reduction-nya juga nggak begitu terasa agresif. Videonya ini mentok di 4K 60 fps. Nah, detail videonya juga lumayan aja ya, masih ada sedikit jitter dan ada kedat-kedut gitu ya waktu videonya di bawah jalan. Videonya juga bisa direkam dalam format yang HDR10+, tapi mentok di resolusi Full HD 60 fps saja. Nah, walau kamera ultra wide-nya punya kualitas yang cukup jomplang sama kamera utamanya, tapi gua akuin kalau detail dan ketajamannya itu masih acceptable, apalagi buat ukuran 8 megapiksel. Kontras dan warnanya bisa dieksekusi dengan baik, nggak gitu kelihatan beda ya sama main kameranya. Dynamic range-nya juga cukup aja, dan dia nggak bisa fokus di objek-objek yang terlalu dekat. Buat keadaan yang low light ya bisa dipastikan ya gambarnya akan terasa soft dan noise reduction-nya itu kerasa agresif banget. Nah, videonya itu mentok di Full HD 60 fps. Nah, kualitasnya ya kelihatan ya kayak kualitas video HP-HP mid range. Ganti ke kamera depannya, ini cakep ya, gambarnya tajam, kontras dan warnanya juga cakep buat kita pakai selfie. Videonya ini mentok di resolusi Full HD 60 fps, kualitasnya juga lumayan decent. Kesimpulannya, Poco F1 ini memang bukan HP yang terkencang ya, tapi HP ini tuh bisa deliver experience flagship yang ngebut banget, mau dipakai harian ataupun mau dipakai main game, itu udah experience-nya sama kayak HP flagship. Dan Poco F7 ini juga punya build quality yang udah terlihat lebih premium lagi dari versi yang sebelumnya. Cuma ya lagi-lagi hal yang kurang dari sebuah Poco F7 ini adalah kameranya. Walaupun kamera utamanya udah decent ya, tapi kamera ultrawide dan kamera depannya menurut gua agak kurang greget gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin soal harga, gue yakin Poco F7 ini bakal jadi HP dengan harga yang paling murah di kelasnya. Kalau kalian udah selesai nontonin video ini, kalian gue saranin langsung aja check out daripada nanti keburu goib.